Ya, kita sudah dengarkan bersama bagaimana lagu Bagimu Negeri diperdengarkan di GOR ITB Jatinangor. Partai final sudah menanti. Hadiahnya akan diberikan bagi dua tim yang bisa keluar untuk memperebutkan tiket menjadi pemenang di pertandingan ini. Dan untuk menikmati jalannya pertandingan, saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan Bung Johannes Indra. Silakan. Sahabat UC Sports, kita akan segera menyaksikan semifinal yang kedua dari kategori U20 dari gelaran UC Sports Futsal Challenge 2022. Kita sudah saksikan tadi bagaimana line up dari IAIS Soreang Futsal Academy, dan sekarang kita saksikan Futsal SJM. Kita akan melihat sebuah pertandingan yang tentu saja akan menjanjikan kesegaran tersendiri karena kita sudah melihat tadi bagaimana gelaran di pertandingan pertama tadi. Iya, kita akan lihat bagaimana kedua tim akan segera melakoni laga ini. Kita saksikan bersama, kedua tim sudah melakukan toss coin dan melenggang dengan nyaman untuk melaju ke babak semifinal. Ya, kita melihat dari statistik tampaknya ini adalah dua tim terbaik, ya, artinya dari 4 yang sudah lolos ke semifinal. Dan kita mengharapkan kalau kita lihat dari line up sepertinya mereka menurunkan pemain terbaiknya ya. Bung, meskipun ada dua pemain, satu pemain dari tiap-tiap tim yang tidak bisa turun karena hukuman kartu merah di pertandingan sebelumnya. Semoga pada pertandingan kedua ini juga akan menghasilkan tontonan yang lebih menarik. Bahkan mungkin juga kita berharap golnya lebih banyak ya Bung. Iya, betul. Iya, babak yang pertama dimulai. IAIS Soreang Futsal Academy menghadapi Futsal SJM. Tekanan langsung dicoba oleh Yais. Ada pelanggaran ya, dalam tadi mengambil kick in. Ya, kita lihat sekarang sebuah serangan coba dibangun oleh para pemain Yais. Di awal laga ini, kita akan saksikan kemana bola dikirimkan. Tendangan langsung tapi diblok dengan cermat tadi. SDM tampaknya mengandalkan serangan balik Bung, kalau dilihat dari skema permainan mereka. Ya, tekanan sekarang berbahaya. Tapi bola melambung di atas Mista dari Yais. Upaya yang baik tadi dari Raihan Saputra. Sepak pojok, bisa diblok. Tendangan ke dalam. Andri Febriana tadi. Oh, tekanan balik cepat sekarang. Kita saksikan fast break. Situasi yang berbahaya. Mampu ke tercipta gol. Tapi bola masih belum on target. Ya, nampaknya kedua tim masih cukup rapat menggalang pertahanan mereka sejauh ini. Ya, ini akan sangat masih membentur Bung, tapi kita lihat memang di sini akan sangat dibutuhkan bagaimana kejelian para pemain untuk mengirimkan bola ke bola kosong dan para pemain bergerak cepat untuk mengambil peluang yang didapatkan. Iya, kita lihat. Berbahaya, tapi cepat sekali tadi. Main dari SJM menyapu bola. Kick in, kita lihat. Tensi cukup tinggi. Betul. Ritme cukup cepat. Ini benar-benar futsal anak muda, Bung. Ya, betul. Anak muda yang kita lihat ya, betul. Ya, tidak akurat, sayang sekali. Ya, anak muda yang tadi mencoba Bung melakukan test case dengan mencoba melakukan syuting jarak jauh, sayang masih melambung. Oh, situasi berbahaya sekarang. Kita lihat 2 lawan 1. Sulit memang bagi Raihan Saputra untuk bisa melewati kawalan 2 lawan. Tekanan balik, terjatuh, ada pelanggaran terhadap kapten tim dari Yais. Sejauh ini sudah cukup banyak ya Bung pelanggaran yang terjadi dalam rentang yang cukup pendek menurut saya. Ini menunjukkan betapa ketatnya sebenarnya permainan di lapangan. Iya, tendangan bebas sekarang. Langsung dilakukan. Masih membentur pemain SJM. Karen Razi. Balik kick in sekarang. Kemampuan individu para pemain ya Bung untuk mendapatkan peluang. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Oh! Ini yang dinantikan. Dan gol itu pun tiba. Nomor punggung 3 melesakkan gol bagi Yais. Ya, itu tadi yang dilakukan oleh Yais membuktikan bagaimana, baru saja Anda singgung Bung, bagaimana tidak memainkan belum umpan-umpan pendek, dan ini mereka lakukan. Meskipun ada deflection ya Bung terlihat, tapi bagaimanapun itu adalah sebuah upaya, dan open play seperti ini yang menjadi kekuatan Yais menurut saya. Ya, kapten tim dari Yais cetak gol perdana pada laga ini.
Dede Rapi Rohiman, pemain yang sempat kita bicarakan di awal, Bung Anggri. Betul, yang tadi mendapat kartu kuning kalau tidak salah. Iya, ya, Bung? betul. Tapi dia membalas dengan baik. Iya. Bangkit sekarang anak-anak SJM. Iya. 3 lawan 2. Oh, situasi yang berbahaya. Tetapi tidak cukup keras tadi. Tendangan dari Farhan. Ya. Dia rebut bolanya. Tekanan balik kita lihat. Mencari rekannya di sana. Oh, skill individu yang mumpuni. Tapi dengan cepat diblok oleh Asep Permana. SJM punya potensi untuk menyulitkan dengan fast break, Bung. Gagal. Oh, bukan sebuah situasi yang berbahaya tadi. Direbut cepat oleh SCM. Kita saksikan sekarang. Seluruh pemain dari Yais ada di arah pertahanan mereka. Sementara para pemain SCM mencoba untuk membongkar. Kita lihat rapat sekali. Oh, tidak cermat tadi. Ya, SJM punya potensi sebenarnya, Bung. Dengan fast break yang mereka lakukan hanya memang organisasi permainan ketika mereka sudah melakukan tekanan di depan gawang lawan belum efektif yang dilakukan oleh YS, sehingga belum mencetak gol, bahkan meskipun sudah punya beberapa peluang tadi mereka dapatkan. SJM berusaha mencoba mereaksi ketertinggalan mereka. YS mencoba bermain dengan defense yang kuat dan mengincar fast break. Kebalikan dengan yang terjadi di skenario sebelum terjadi gol, Bung. Iya. Oh, bahaya. Wasit tampaknya tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Meskipun terlihat, mungkin harus lihat yang tayang ulang apakah disengaja atau tidak. Tapi wasit tidak memberikan. Ini kita lihat tayang ulang. Kita lihat ini dia. Ya. Oh, tapi bukan sebuah hal yang keras ya. Kalau dilihat dari gerakan kaki pemain dari Yais tadi. Betul, tidak ada intensi paling tidak untuk mencederai lawan. Sehingga wasit mungkin membiarkan play on. Bukan sebuah pelanggaran serius. Ya. Tandingan dimainkan kembali. SCM punya kesempatan sekarang. Kehilangan bola. Oh, terblok tadi. Kesempatan terbuka bagi SCM. Memilih untuk berikan bola ke belakang. Kesempatan besar. Masih melenceng. Peluang terbuka lebar tadi melakukan syuting. Ya, ini kita lihat bagaimana cerdik mengelabui lawan. Sayang, syutingnya masih menyamping di samping kanan gawang. Iya. Baru saja bola keluar. Tadi sudah kita bahas, Bung, bagaimana Kita lihat sekarang. Gagal lagi kita saksikan SCM. Saya melihat cukup berani anak-anak Yais mencoba untuk bertahan di area lawan. Untuk secara dini mencoba untuk mengacaukan penyerangan dari SCM. Tapi sekarang sebuah peluang tercipta, sayang sekali tadi. Ya, beberapa peluang kita lihat khas SJM adalah melakukan syuting ya, Bu. Ya. Belum memanfaatkan pergerakan pemain dan passing game yang sebenarnya bisa untuk membuka pertahanan. Ya, kita lihat ini dia. Salah satu upaya yang menurut saya sebetulnya bisa dimaksimalkan jika jarak antar pemain tidak terlalu jauh ya. Ya, kalau begitu kita langsung saksikan bagaimana jalannya babak kedua. Yais berhadapan dengan Futsal SJM dan kembali akan dipandu oleh rekan saya, Bung Johannes Indra. Silakan. Babak yang kedua dimulai, sahabat UC Sports dari semifinal kategori U20 UC Sports Futsal Challenge 2022. Yais unggul 1-0 melalui gol mereka di babak yang pertama yang cetak oleh kapten tim Dede Rapi Rohiman. Tentu saja tidak ada pilihan lain bagi SCM jika mereka ingin melaju ke final untuk bisa menghadapi nuansa yang sudah lolos. Harus bisa menyamakan kedudukan dan kemudian mengubah situasi yang ada. Tekanan kita saksikan dilakukan oleh Yais. Sebuah trupas yang coba dikirimkan ke depan oleh pemain SCM. Sepak pojok. Aksi yang cukup baik kita lihat. Mampu Pak Buda situasi. Satu-satu. Kita lihat upaya cepat dari SCM untuk bisa menyamakan kedudukan terbukti. Dan kita saksikan aksi yang brilian tadi dari pemain Andri Febriana, pemain penting di kubu SCM, Bung.
Ya, ini membuktikan bagaimana jika mereka lebih sabar, berproses, tidak langsung mengeksekusi peluang bisa mendapatkan hasil, Bung. Sebuah kemajuan yang sangat baik ditunjukkan oleh CM di awal babak kedua, dan ini akan menjadi pertandingan lebih seru, Bung. Ya, kanan sekarang. Berbahaya, tapi sayang sekali tadi. Bahas bagaimana perlu keberanian dari para pemain SCM mengolah bola. Dan itu mereka buktikan tadi. Dan kemudian berujung pada gol penyama kedudukan melalui pemain yang sedang ada di layar kaca saat ini. Ya, ada dua hal yang dilakukan. Mereka juga melakukan pressure ketat terhadap Yais, dan itu juga menghasilkan. Ya, sebuah peluang. Oh, ditangkap saja di bola. Tekanan balik cepat sekarang coba dilakukan. Tapi gagal bola dikuasai. Pelan-pelan sekarang para pemain dari Yais mencoba memainkan passing game mereka. Oh, sulit untuk melewati hadangan dua pemain sekaligus tadi. Yais kembali harus dipaksa untuk memperbaiki permainannya, untuk mencoba unggul lagi, Bung. Ya, betul. Kita lihat bagaimana Yais terbilang masih yakin dengan skema mereka. Yang coba untuk bersabar. Tidak seperti babak yang pertama tadi terlalu terburu-buru melakukan fast break demi fast break. Ya, ya. Dan ada perubahan taktikal yang menurut saya cukup signifikan dari kedua tim di awal babak kedua ini. Iya. LC yang menekan, masih bisa menguasai bola. Kita lihat menekan para pemain Yais di area mereka sendiri. Oh, sayang sekali kehilangan bola. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Kick in. Upaya yang cukup keras coba dilakukan oleh Asep Permana. Sayang sekali tadi. Sebuah sodoran bola tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain SCM. Luar biasa. Putusan dari Muhammad Ilham tadi. Peluang yang didapatkan tadi sebuah syuting keras dari sisi kiri lapangan, masih bisa dihalau menghasilkan kick in. Ya. Oh, bisa di-intercept tadi, cukup baik. Kanan dilakukan, tetapi sayang sekali. Ada duel di sana yang disaksikan. Dani terjatuh dia, bukan sebuah pelanggaran. Langsung dimakin dengan ketat tadi pergerakan pemain SCM. Kita lihat sekarang sebuah hal yang tentu saja lagi-lagi tidak sempurna pada ujungnya dengan tendangan-tendangan jarak jauh seperti ini. Tapi paling tidak mereka lebih berani berproses. Ya. Passing game sudah mulai jalan, tinggal bagaimana mereka memanfaatkan di ujung lapangan. Buah kesempatan sekarang. Lagi-lagi penyelamatan yang apik dari kiper sekaligus kapten tim dari SCM, Denny Setiawan. Satu langkah lagi untuk menuju partai puncak yang menjadi salah satu hal yang mereka ingin capai. Dan seperti saya pernah katakan, futsal bukan lagi sekadar olahraga rekreasi, tapi prestasi. Betul. Saya terinspirasi dengan baju meriah yang dipakai oleh salah satu pelatih. Ya. Seharusnya itulah juga suasana yang dibawa ke lapangan, Bu. Ya. Kegembiraan, optimis, mungkin dengan senyum-senyum kecil yang untuk membuat bahwa ini kita adalah mainkan pertandingan dengan happy. Ya. Nah, kehappyan itu yang mestinya mungkin bisa ditampilkan sehingga apa yang mereka miliki muncul dengan lebih sering, lebih baik, dan lebih berimpact untuk timnya, Bu. Iya, betul. Kita lihat sekarang. Lemparan jauh ke depan. Kita lihat keluar tadi. Kalau diperhatikan ini banyak cara, Bung, dilakukan oleh kedua tim. Ya. Variasi yang dilakukan untuk bisa mencetak gol. Dan ini menjadi menarik. Karena tidak hanya dengan passing game ataupun dengan direct football, tapi juga dengan long passing yang dicoba dilakukan. Iya, Dani. Kita lihat ditempel dengan baik tadi. Menit-menit terakhir, Bung, under 5 minutes akan menjadi sangat menentukan apakah akan tercetak gol di sisa waktu. Ya, hal yang menarik adalah betul seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana ada perubahan cara main, cara skema bermain dari keduanya, tidak hanya mengandalkan fast break demi fast break. Dan kita bisa lihat dengan
cara atau taktikal yang berbeda, justru selain pertandingan lebih enak dinikmati, tapi justru peluang juga banyak kita saksikan. Ya betul, karena terjadi variasi, para pemain mereaksi betul setiap peluang yang didapatkan, dan SCM pun juga sudah bisa lebih lepas ya Bung. Ya. Ini yang terjadi sehingga menjadi betul-betul bertukar serangan dan bertukar save sih saya lihat tadi ya, karena masing-masing kiper bekerja keras. Ingin melihat para pemain muda ini meluaskan kreativitas mereka dalam situasi yang ada. Keduanya sama-sama tertekan, kedua-duanya sama-sama ingin menang, dan tentu saja mereka tahu betul ketika bisa melaju ke final, maka ini akan menjadi salah satu pencapaian mereka di tahun 2022, dan mereka tentu saja ingin mengangkat trofi yang sudah disiapkan oleh UC Sports Futsal Challenge ini. Kabarnya trofi bergengsi Bung itu, Ya. dan tentu yang harus diperebutkan dengan penuh semangat. Ya, kabar Anda benar itu, Bung. Tendangan bebas sekarang, Rivaldi. Oh, kesempatan luar biasa, 2 kali save dilakukan oleh Denny Setiawan. Benar-benar brilian. Maaf tadi saya terbawa emosi Bung, ikut karena betul-betul menegangkan ya Ya, Bung. Kita di betul. pinggir lapangan, betul-betul di pinggir lapangan. Bisa terkena bola juga Bung sebenarnya dalam situasi permainan, dan betul-betul kita melihat pertandingan yang asik ya Bung. Ya, Kedua tim bertukar apapun yang mereka miliki dalam situasi tertekan. Kita tidak berdingin-dingin di studio Bung. Betul. Jadi betul-betul terlibat dalam permainan. Ya, sebuah syuting langsung. ya ini Bung, kalau di futsal nggak boleh lama-lama Ya, ngomongnya. betul-betul. Sebuah peluang tadi Bung. Ya, betul. Akan kita lihat 2 menit. Kesempatan masih terbuka bagi keduanya untuk lolos ke final. Kita akan tunggu. Oh, apik sekali tadi. Kesempatan bisa dan gol! Wow! Gol yang berkelas, gol yang indah, gol yang mengubah kedudukan. Kembali unggul sekarang IAIS, luar biasa Bung Angri. Ya, time out tadi kita lihat bagaimana pergerakan yang sangat cantik Bung. Menurut saya extraordinary ini ya. Tadi bagaimana Ya. dia mengeksekusi peluang. Fando ya. Fando. Ya, seperti sudah kita bahas tadi, yang gagal diselamatkan oleh kiper. Time out yang dilakukan oleh pelatih sangat tepat di saat yang tepat, dan akhirnya under 2 minutes mereka mampu mencetak gol untuk membawa timnya unggul. Iya, Fando ini bukan starter. Ya, Tidak dimasukkan di pertengahan babak yang Oh, pertama. lagi Dan sekarang sebuah peluang dari Dani. Oh, masih bisa mencuri bola. Oh, menekan sekarang para pemain IAIS. Kesempatan lagi Fando. Tapi kali ini bisa diintercept dengan baik oleh lawan. Menegangkan para sahabat UC Sports. Pada semifinal sebelumnya antara Nuansa dan DKRC berakhir dengan skor 2-1. Nuansa melaju ke final menghadapi tim yang juga cukup kuat. Kita akan tunggu siapa yang akan meladeni Nuansa di partai final. Sudah dekat bagi IAIS untuk bisa berlaga di partai puncak dari gelaran UC Sports Futsal Challenge 2022 ini dari Regional Bandung. Dari Regional Bandung, tapi pesertanya sampai Bogor, Tasikmalaya, Cirebon. Ini luar biasa antusiasmenya Bung, Jawa Barat. Ya, mungkin itu tanda bahwa harus diperluas Bung dan dipersering turnamen seperti ini. Betul. Karena memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Ya, bahkan saya diminta langsung oleh manajer tim nasional U20 kita, Bung. Kapan Kalimantan dapat giliran untuk UC Sport Futsal Challenge ini? Ya, bahkan Papua Bung, kita tahu Ya. di Papua juga beberapa pemain futsal sangat baik. Oh, akan balik sekarang SCM. Oh, apik sekali tadi bagaimana Dede Raffi melakukan blok dalam saat-saat genting under 1 minute. Oh, bermain mengeluarkan segala-galanya tadi kapten tim dari IAIS. Masih ada kesempatan bagi SCM. Shooting, masih melenceng. Tendangan dari Taren Razi. Ada deflection sepertinya Bung, Ya. sepak pojok. Oh, Main lebih tenang. betul. Bermain lebih fokus. Sayangnya kita tidak melihat. Luar biasa. terjadi. Kita lihat tadi. Dari Setiawan luar dari biasa, SCM Bung. ada di posisi Luar yang tepat. biasa, luar biasa. Kalau Seperti yang sebuah sudah kita tendangan cukup katakan keras ya tadi. Bung, bahkan under 3 Sepak minute bisa pojok terjadi bagi 2-3 gol. IAIS. Jadi kita lihat tayang ulang. Sudah dilakukan.
saking cepatnya. Betul. Sulit loh Bung luar itu biasa. Ini membuat nampaknya pemain sepak yang tadi kita pojok bahas. kemudian Iya, melintas. Bung. Betul Ada di kedudukan. depan Mister Gawang saya kedudukan menjadi 2-2 sangat lebih menegangkan ini Iya, Bung. iya. Ini keberuntungan kita di lemparan jauh ke depan. Gor, Bung, menyaksikan Betul. langsung Lemparan melaporkan seperti ini relatif laporan mudah pandangan untuk mata bisa dihalau oleh sesungguhnya. lawan. Betul. Lihat tadi Yais gol sejauh penyebab ini kedudukan. tampaknya mengontrol pertandingan. Mereka bangun dari ritme. situasi yang tidak berbahaya tapi akhirnya menghasilkan gol ya Bung Iya. sepertinya. Dua-dua. Lagi-lagi aksi Dua yang dibilang dari kembali punya kiper peluang ke SCM. final. Kita saksikan sekarang. Apakah ini akan diperpanjang pada babak tambahan waktu? Problemnya menurut saya lebih pada mental karena 16 detik tersisa. belum fokus 16 permainan detik. SCM. Apakah akan ada pembeda? Betul, ini dia. Saran lagi dilakukan. Speechless kita melihat Ya. bagaimana pertandingan ini Bung dari pinggir lapangan betul-betul terlihat bernafas terasa ya energi sambil melihat mencoba iya. mendapatkan peluang yang didapatkan dari Oh, permainan iya, ada benturan yang tadi. diterapkan oleh Duel Yais. keras. Mulai terjadi. Kita lihat lagi Asap Permana tadi bisa dengan mudah dihalau oleh lawan tadi. Sebuah serangan dari Ada SCM yang dilakukan dari masih bisa kubu dihalau. SCM. Oh, Nah, lagi-lagi terlalu mudah Dikit. mereka kehilangan bola. akan Iya, level iya. mencetak Dan gol. memang juga sulit Alan Bung Razi. posisinya karena Memang kedudukan tidak tadi. jarak antar pemain terlalu jauh Iya. jadi terlihat ada sehingga sulit membuat permainan Iya, tidak betul. ada rekan untuk bermain Bung. Ya. Akhir Dan waktu sudah pertandingan lihat ini sekarang, Yais babak menekan. yang kedua waktu reguler dan Bola keluar. kedudukan. Dikit. Singkat saja para sahabat Apakah ini akan Sports, kita menjadi akan menyaksikan suatu babak momentum tambahan bagi waktu SCM? extra time. Oh, Siapa dari kedua kesalahan tim ini lagi. akan melaju Sayang ke final? sekali, padahal ada Yusis pemain Sports Futsal dekat Challenge yang bisa 2022 dipasang tadi. lagi. Ya, sahabat Sepertinya Sports. SCM agak takut Pertandingan yang untuk sungguh-sungguh meladeni menegangkan. permainan Dan terbuka tentu saja, Yais Bung. Mungkin ya, mereka membaca ini sebuah kekuatan lawan, kemewahan tapi ini bagi justru membuat seorang blunder ya Bung. Reporter olahraga ketika Ya, ini melakukan pelanggaran laporan cukup keras pandangan rasanya. mata. Ya. Kita melihat momentum-momentum yang Muhammad Ilham akan diingat terus oleh Ya. para pencinta termasuk dijaga tadi dengan penyamar cukup kedudukan. keras oleh Betul betul. Main Tidak SCM, tergantikan Sandy Setiawan. kita melihat hanya Cukup adalah keras grafis tadi. ya Bung. Ya. Dan ini memang kita lihat bagi kita sikap yang sportif ditunjukkan sangat oleh anak merasakan muda ini. energi Ya. yang ada di lapangan ini. Bagaimana kedua tim kita lihat wajah-wajah Dan apakah serius time out mereka. diminta? Khususnya Time out oleh Yais. SCM ya, Ya, yang Yais, mampu dua kali meminta time out dalam situasi keluar dari tekanan tadi di tertinggal. permainan pun mereka kali ini mereka dalam mainan secara mental SCM lebih langsung tadi mencoba termotivasi Bung karena mereka mampu menyuangi permainan Yais yang hampir 1 menit menjelang pertandingan berakhir 10-21. Iya, bahkan tadi gol tercipta di bawah 1 menit. Ya. 2 kali mereka melakukan comeback. Dan Betul. apakah akan ada epic comeback Ya. pada pertandingan ini? Seperti banyak dilakukan oleh tim-tim yang lebih profesional, yang kerap tertinggal tapi bisa bermain dengan tenang, Spartan, percaya diri, dan kemudian membalikan keadaan. Ya, itulah kuncinya Bung, ketenangan. Tetap membara pada kubu Yais yang sempat 2 kali unggul tapi 2 kali disamakan. 2-2. Tadi kan sudah dilanjutkan babak yang pertama, perpanjangan waktu. Kanan sekarang, situasi yang berbahaya. Rapat sekali pertahanan dari SCM. Kesempatan terbuka. Ya, ini menandakan bahwa kedua tim benar-benar masih percaya pada pemain utama mereka dan benar-benar ingin memastikan mereka melaju ke final, Bung. Betul, ini yang kedua pelatih juga memastikan strategi yang dia inginkan berjalan dengan pemain-pemain yang disiapkan sehingga tidak terlalu banyak pergantian dilakukan. Ya, Titik penentu kedua pelatih. ya. Sandi Permana yang dimasukkan ya, nomor punggung 4 dari SCM. Ini pemain yang juga cukup baik bermain pada turnamen ini, Sandi Permana. Sandi Permana memang memberikan opsi attacking yang lebih baik bagi Ya, tim, Bung. kita lihat. Ia ada di area kotak penalti dekat. Sangat ketat, sangat ketat, Ya. sangat ketat. Hanya tersisa 7 detik saja. Laga babak yang pertama, babak tambahan waktu atau extra time ini para sahabat Yusis Sport antara Yais dan SCM. Masih 2-2 sekarang kedudukan. Tinggal menunggu waktu peluit panjang dibunyikan oleh wasit untuk bisa memainkan babak yang kedua dari extra time. Ya, 2-2 masih belum berubah kedudukan. Salah kata karena bisa jadi tiba-tiba terjadi gol sementara kita masih mengulas hal lain, dan inilah yang tadi sempat kita saksikan ya di babak yang kedua tadi. Tinggal tersisa di bawah 1 menit kemudian SCM menyamakan kedudukan. Babak yang kedua sudah dimulai. Apa yang harus dilakukan oleh SCM?
juga Yais Bung Anggrek untuk bisa memenangi laga ini. Pertama-tama tetap harus tenang, Bung. Dan kemudian tetap bermain dengan permainan mereka untuk mendapatkan peluang. Ya. Oh. 5 menit bukan waktu yang lama. Betul. Ini waktu yang tentu saja selain menguras tenaga juga psikis, karena bisa jadi ketika tim yang bisa mencuri gol pada babak ini, mereka akan bisa menangi laga jika tim yang kebobolan tidak punya semangat untuk membalas. Betul. Kita tunggu. Oh, apik sekali Dani tadi. Ya, lagi-lagi berjibaku betul kita saksikan Dennis Setiawan. Dan dalam situasi ini kedua tim bisa menjadi pemenang ya, Bung. Iya, betul. Tinggal siapa yang lebih baik memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Iya. Oh, berbahaya. Untung saja tidak ada pemain Yais yang mencocor bola di sana. Lagi-lagi sebuah save ya, Bung. Iya. Mampu dilakukan oleh Dani. Jangan langsung. Oh. Sebuah cara yang baik tadi dalam melakukan kick in, tetapi sayangnya Dani sedikit terlambat. Ya. Antisipasi datangnya bola yang disodorkan kepadanya. Fando masih bisa diblok. Cukup baik taktik yang diterapkan oleh para pemain SCM ketika pemain Yais menguasai bola di sisi lapangan atau sepinggir lapangan, mereka langsung melakukan double cover ya. Double cover menutup pergerakan dan juga bola tidak boleh lepas. Ya. Raffi, Raihan sekarang. Raihan tidak cermat. Kanan balik yang dilakukan oleh SCM. Oh, apik sekali sebuah peluang. Luar biasa. Kali ini yang gemilang, Bung, ya, dari kiper. Yang tadi kita bahas ya, Bung. Betul. Jangan-jangan dia dengar, Bung. Kita omongin, Bung. Luar biasa penyelamatan. Karena tadi sebenarnya sudah one on one ya. Oh. Lagi sebuah peluang didapatkan oleh SJM. Diam-diam menghanyutkan, Bung. Dan ternyata mereka juga mendapatkan peluang yang cukup baik untuk bisa membobol gawang lawan. Ya, yang menarik adalah bagaimana SJM memperbaiki performa mereka, membagi taktikal mereka setelah bisa dikatakan berantakan di babak pertama, Bung. Ya, di babak pertama sepertinya tanpa harapan ya, Bung. Ya. Tapi ternyata mereka mampu keluar dari tekanan dan sekarang justru dalam posisi yang sangat seimbang. Ya. Oh, sayang sekali kehilangan bola anak-anak SCM. Fando menekan, tapi dengan cepat tadi Raihan menutup ruang bagi Fando. Masuknya Raihan memberikan tenaga baru bagi kubu SCM. Dia masih cukup bugar dibandingkan rekan-rekan yang terlalu lama dimainkan, Bung. Betul. Seperti yang ada sempat ulas tadi ya, terlalu sedikit pilihan pemain dilakukan. Ya, itu sangat menguras tenaga. Sebuah peluang SCM. Oh, luar biasa tadi. Sayang sekali harus ada satu pemenang, Bung, karena dua-duanya tampil cukup baik. Ya. Tapi harus ada yang kalah, meskipun belum kita ketahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Pertandingan yang sangat seru. Yais menekan. Resep cukup baik dari anak SCM. Oh, Raffi tidak bisa menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran. Hadian tadi. Menang berikan bola ke depan. Tidak ada kompromi dari Raffi. Kita lihat bola ia buang jauh-jauh. Tertuju pada tribun yang kosong. Oh, tidak cermat tadi kita saksikan. Ketegangan juga terlihat di bench, Bung. Ya. Sibuk sekali mengatur strategi kedua pelatih. Ya, kick in bagi SCM. Shoot. Oh, masih diblok tadi dengan cukup baik oleh pemain Yais. Kembali punya kick in sekarang anak-anak SCM. Langsung dilakukan. Wow. Luar biasa tenaga mereka, Bung. Iya, masih sangat powerful ya, Bung. Kita lihat sekali lagi peluang dapatkan. Pojok, betul. Oh, terlalu jauh. Beruntung masih ada kiper di sana. SCM cari celah untuk bisa menyimpulkan akhir laga dengan kemenangan. Oh!
biasa Radian. Tapi sundulannya masih belum on target. Kita lihat Bung, apik sekali, apik sekali. Teknik heading yang cantik ya Bung. Ya, pembeda kita saksikan. Ya, ini sebuah shooting. Sayang masih belum mengarah. Ya, ini kembali pelanggaran dapat Ya, Indonesia Bung. betul. Ini pelanggaran yang ada di titik yang cukup krusial. Yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mencetak gol penyeimbang dalam sebuah laga yang tersisa kurang dari 2 menit saja. Cukup mengejutkan perimbangan pertandingan ya Bung. Ya, betul. Berganti-ganti siapa yang lebih dominan dan ini membuat pertandingan menjadi sangat sulit untuk ditebak. Iya, Farhan akan melakukan tendangan bebas. Fando kita saksikan tadi bersiap-siap dia melakukan blok. Seluruh pemain dari Yais ada di area kotak penalti mereka. Oh, apik sekali gol! Adri Febriana! Iya, kita akan lihat di tayang ulang bagaimana SCM secara cerdik memanfaatkan peluang ya. Ini sebuah ya kosong tidak terkawal dan akhirnya mampu dieksekusi dengan sempurna. Iya, Pemain dengan kita lihat 13. Andi Febriana tidak terkawal dan kemudian dia melesakkan sebuah tembakan akurat. Ya, Menjadi pembeda. Ini gol keduanya di laga ini, Bung. betul. Dan bukan tendangan yang sangat keras Bung. Iya, Tadi betul. sangat akurat yang membuat kiper takluk tunduk untuk ketiga kalinya. Iya, di pertandingan ini. betul sekali. Tandingan yang benar-benar seru kita saksikan. Mencoba menekan Yais, berbahaya tadi. Sebuah aksi individu back heel coba dilakukan oleh pemain Yais. Rivaldi namun masih bisa diblok oleh kiper. Ini sebuah keputusan yang menurut saya tepat loh di situasi ini, karena bisa jadi ketika bola benar-benar tersentuh oleh pemain rekannya itu bisa jadi gol. Ya, itu salah satu perjudian yang harus dilakukan karena dalam sisa waktu yang sangat sempit ya Bung. Ya. Lihat sekarang, balik sebuah tekanan oleh SCM. Bukan sebuah pelanggaran, tekanan balik akan dilakukan. Oh, bisa diblok. Apik sekali sekarang kita saksikan. Para pemain dari SCM lebih nyaman untuk bisa memperhatikan gerak-gerik tekanan dari para pemain Yais. Kita lihat Bung, lagi-lagi terbaca upaya dari Raffi tadi. Yais belum menyerah Bung, tapi tinggal 41 detik. Oh, Ada pelanggaran sehingga akhirnya bola diberikan kepada SCM. ya betul. Tidak terduga hasilnya Bung. Andai ini berakhir. Oh, masih bisa diblok. Sahabat Juicy Sports. Kita lihat bagaimana tidak sampai 1 menit lagi laga ini akan berakhir. Oh, hampir saja tadi. Sayang sekali tadi. Farhan tidak mampu untuk melakukan akuan. Akan kembali Kiai sekarang. Dani bisa dihalau. Cukup apik tadi Rahadian. Tenang sekali ya mengawal area pertahanan SCM. Oh, bisa dicuri. Fast break. Oh, sayang sekali. Tidak bisa dimanfaatkan karena memang ada Fando di sana. Ya, kita lihat Harus diulang nampaknya. ya. Ya, pelatih berteriak tenang, tenang, tenang dari Ya. kubu Yais. Karena sangat tegang Bung. Betul. Dan mereka yang posisi tadi hampir saja menang, kali ini hampir kalah. Ya, betul. Dengan sisa waktu yang sepertinya sudah agak mustahil ya. Iya, Bung. Meskipun tidak ada yang mustahil, tapi secara teori sangat sulit dalam under 13 detik. Ya, kita akan tunggu sahabat Juicy Sport. Kita fokus pada permainan kali ini. Sisa waktu yang sedikit saja, begitu tipis. Tandingan masih unggul siap 3-2 atas Yais. Apakah ini akan menjadi peluang terakhir dari Yais? Kita saksikan sekarang ada Dani di sana. Bisa diblok luar biasa. Lagi-lagi Rahadian. Mengerti betul kemana arah tendangan dari Dani. Dan siap ya melakukan blokade. Masih ada kesempatan, masih ada peluang, kendati tipis. Kita akan tunggu sahabat Juicy Sport. Oh! Laga berakhir dengan kedudukan 3-2 bagi kemenangan futsal SJM atas Yais Futsal Academy. Dan tentu saja SJM
akan menghadapi nuansa di babak final dari kategori U20 UC Sports Futsal Challenge 2022.